Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 IPS 2. Hari ini saya Galuh Anggita Fikasari akan menyampaikan materi yang masih sama dengan kemarin, itu pada materi bab indeks harga dan inflasi. Di mana kali ini saya akan menyampaikan mengenai subbab permintaan dan penawaran uang. Pada pembelajaran daring, saya harap kalian tetap semangat, bersungguh-sungguh dalam belajar, dan saya harap kalian dapat memperhatikan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai indeks harga dan juga inflasi. Di mana kedua hal tersebut erat kaitannya dengan tingkat harga suatu barang, di mana indeks harga ini digunakan untuk mengetahui tingkat harga suatu barang pada tahun yang akan dihitung dengan tahun sebelumnya. Begitu pula dengan inflasi yang juga menggunakan indeks harga untuk mengetahui laju inflasi di suatu negara. Baik, langsung saja kita mulai hari ini dengan permintaan dan penawaran uang. Nah, tujuan pembelajaran materi pada hari ini kalian diharapkan dapat menjelaskan permintaan uang dan juga grafiknya. Kalian juga diharapkan dapat menjelaskan penawaran uang beserta grafiknya. Selain itu, kalian juga dapat mendeskripsikan hubungan penawaran uang dengan tingkat harga. Nah, pada hari ini pokok materi kita ada permintaan uang, ada kurva permintaan uang, ada penawaran uang, ada hubungan penawaran uang dengan tingkat harga, dan juga ada kurva penawaran uang. Nah, pada materi kali ini itu berhubungan dengan uang, di mana uang ini memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi di suatu negara, karena dapat digunakan sebagai alat tukar yang sah dan digunakan oleh konsumen. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan adanya permintaan uang. Nah, sedangkan pemerintah, di mana pemerintah itu sebagai pengatur kebijakan, itu wajib menyediakan uang untuk masyarakat. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menyediakan uang, itu maka adanya penawaran uang. Nah, untuk pokok materi yang kita akan bahas pertama yaitu permintaan uang. Nah, apa sih itu permintaan uang? Nah, permintaan uang ini adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk bertransaksi dalam tujuan tertentu. Jadi, seseorang atau sekelompok masyarakat ini pasti ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, oleh karena itu, dengan uang yang mereka pegang itu pasti akan mereka gunakan untuk membeli kebutuhan, untuk bertransaksi dalam perdagangan, misalnya. Nah, permintaan uang ini datang dari 4 pihak. Nah, 4 pihaknya itu siapa saja? Ada pihak perseorangan atau konsumen, ada pihak pengusaha atau produsen, dan ada juga pihak investor atau penanam modal, dan ada dari pihak pemerintah.
berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Nah, berdasarkan Keynes itu ada 3 motif orang memegang uang. Nah, motifnya apa saja? Ada motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan ada motif spekulasi. Nah, motif transaksi ini untuk apa? Jadi, motif transaksi ini masyarakat memegang uang untuk memudahkan transaksi sehari-hari. Seperti misalnya, orang yang ada di pasar. Nah, mereka kan memegang uang. Dengan motif apa? Nah, motifnya untuk bertransaksi atau melakukan pembelian bahan-bahan pokok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, yang kedua ada motif berjaga-jaga, di mana motif ini untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak terduga, seperti misalnya tiba-tiba kita sakit atau mengalami kecelakaan misalnya. Nah, sehingga kita kan perlu memiliki sedikit tabungan yang dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga di masa yang mendatang. Begitu. Selanjutnya, motif yang ketiga ada motif spekulasi, di mana motif ini untuk mendapatkan keuntungan. Nah, motif ini uang juga digunakan untuk mengukur kekayaan seseorang. Faktor-faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi permintaan uang juga terdapat tinggi rendahnya tingkat bunga. Jadi, semakin tinggi suku bunga, maka permintaan uang juga akan berkurang. Nah, jika suku bunga tinggi, itu maka orang akan memilih untuk menyimpan uangnya daripada untuk membelanjakan. Selanjutnya ada tingkat pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan, maka permintaan uang akan semakin besar. Nah, mengapa? Karena konsumsi dan tabungan itu akan bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, faktor selanjutnya yaitu tingkat harga. Jadi, semakin tinggi tingkat harga, maka permintaan uang akan semakin bertambah. Nah, kenapa begitu? Karena harga barang itu akan bertambah mahal kan? Nah, dan untuk membeli barang tersebut itu dibutuhkan uang yang lebih banyak. Oleh karena itu, hal tersebut mengakibatkan permintaan uang juga semakin bertambah. Nah, faktor selanjutnya yaitu ada ekspektasi atau ramalan pada masa yang akan datang. Nah, berikutnya merupakan kurva dari permintaan uang. Nah, kurva yang pertama yaitu kurva permintaan uang pada motif transaksi. Dapat dilihat di gambar tersebut terdapat garis vertikal dan horizontal. Nah, horizontalnya itu adalah permintaan uang. Dan garis vertikal itu tingkat pendapatan. Nah, jadi banyak sedikitnya permintaan uang untuk transaksi itu ditentukan oleh pendapatan. Jadi pada saat pendapatan itu sebesar Y0, maka permintaan uang untuk transaksi akan sebanyak M0. Nah, dan pada saat pendapatannya itu naik dari Y0 menjadi Y1, permintaan uang untuk transaksi itu juga akan naik dari M0 ke M1. Nah, kurva selanjutnya untuk motif berjaga-jaga itu banyak sedikitnya permintaan uang untuk berjaga-jaga juga sama ditentukan oleh pendapatan. Selanjutnya motif spekulasi. Kurva permintaan uang untuk motif spekulasi. Nah, jika tadi
untuk motif transaksi dan motif berjaga-jaga itu permintaan uangnya ditentukan oleh tingkat pendapatan, sedangkan pada motif spekulasi ini ditentukan oleh tingkat suku bunga, di mana semakin tinggi suku bunga, maka semakin sedikit permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Ya. Nah, mengapa? Karena suku bunga yang tinggi menyebabkan masyarakat lebih cenderung tertarik menyimpan atau menabung uang dibandingkan untuk berspekulasi. Ya, pada saat suku bunga itu sebesar R0, maka permintaan uang untuk berspekulasi itu sebanyak M0. Nah, ketika suku bunga itu bertambah dari R0 menjadi R1, maka permintaan uang untuk spekulasi akan turun menjadi M1. Nah, selanjutnya kita beralih ke penawaran uang. Apa sih itu penawaran uang? Penawaran uang adalah sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh pemerintah atau bank untuk dapat dimiliki masyarakat. Singkatnya, penawaran uang ini adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang? Nah, faktor yang pertama ada tingkat pendapatan real. Jadi, ketika masyarakat itu memiliki daya beli atas kebutuhan produk suatu barang, maka secara langsung maupun tidak langsung itu akan mempengaruhi pada penawaran uang. Jadi, di mana semakin meningkatnya pendapatan, maka masyarakat akan meningkat pula dalam membelanjakan atau untuk melakukan kegiatan jual beli, sehingga peredaran uang itu juga akan meningkat. Sebaliknya, jika pendapatan masyarakat itu menurun, maka daya belinya juga menurun, sehingga peredaran uangnya itu juga otomatis akan ikut turun. Selanjutnya ada kebijakan moneter bank sentral, ya. Jadi bank sentral itu akan melakukan pengawasan agar besar kecilnya jumlah penawaran uang di masyarakat itu dapat tetap stabil. Selanjutnya ada tingkat suku bunga, dan ada tingkat harga, dan juga ada selera masyarakat. Ya, jadi selera masyarakat ini kan akan terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, adanya gaya hidup baru akan menimbulkan permintaan terhadap suatu produk. Sehingga ketika masyarakat itu memiliki kemampuan dalam memenuhi nilai harga produk tersebut, tentu akan terjadi peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat. Selanjutnya, hubungan penawaran uang dengan tingkat harga. Nah, hubungan penawaran uang dengan tingkat harga ini terdapat 3 teori. Teori yang pertama yaitu teori kuantitas David Ricardo, di mana perubahan jumlah uang yang beredar ini akan mempengaruhi harga. Ya, jadi jika jumlah uang yang beredar itu sedikit, maka harga-harga akan mengalami penurunan sehingga nilai uangnya akan naik. Jadi harga-harga itu turun, nilai uangnya naik. Nah, jika jumlah uang yang beredar itu banyak, maka harga-harga akan mengalami kenaikan sehingga nilai uangnya akan turun. Nah, pada teori kuantitas David Ricardo ini terdapat rumus yaitu M sama dengan KP dengan keterangan M yaitu jumlah uang yang beredar, K-nya itu konstanta, dan P adalah tingkat harga. Selanjutnya ada teori kuantitas Irving-Fisher, di mana sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya.
bahwa Irving Fisher ini nilai uang sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar, kecepatan peredaran uang, dan volume perdagangan. Ya, dengan rumus MV sama dengan PT. M itu adalah jumlah uang yang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang atau velocity, P itu tingkat harga, dan T adalah trade atau volume perdagangan atau jumlah barang yang dijual di pasar. Nah, berikut merupakan salah satu contoh kasus ya Irving Fisher. Di Boyolali, jumlah uang yang beredar itu sebesar 25 juta dengan kecepatan peredaran uang sebanyak 10 kali. Nah, apabila harga barang di pasar itu 50.000 per unit, maka berapakah jumlah barang yang dijual di pasar? Nah, kita dapat ketahui dulu, ya, kita dapat identifikasi dulu money atau jumlah uang yang beredar itu berapa, kecepatannya berapa, tingkat harganya itu berapa, dan juga jumlah barang yang di pasar itu berapa. Nah, untuk kasus ini kita diminta untuk mencari jumlah barang di pasar ya. Jadi dimasukkan ke rumus ya. Jumlah uang yang beredar berapa, kecepatannya berapa, tingkat harganya berapa. Nah, setelah itu kita hitung ya. Jadi 250 juta itu dibagi 50.000. 250 juta dari mana? Nah, dari perkalian antara jumlah uang yang beredar dengan velocity atau kecepatan jumlah uang beredar. Nah, jadi dapat diketahui jumlah barang yang dijual di pasar itu sebanyak 5.000 unit. Nah, teori yang terakhir yaitu teori persediaan kas Alfred Marshall atau yang biasa disebut dengan cash balance theory. Nah, perubahan akan menimbulkan perubahan harga yang sama tingkatnya dengan rumus M sama dengan K kali Y, P kali T sama dengan Y. Ya, dengan keterangan M itu jumlah uang yang beredar, K itu koefisien atau jumlah uang untuk persediaan kas, dan P adalah price atau tingkat harga, dan Y adalah yield atau pendapatan. Nah, selanjutnya kurva penawaran uang. Nah, kurva penawaran uang ya dapat dilihat gambarnya. Nah, penawaran uang ini pada umumnya itu berasal dari bank, sehingga bank akan memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, tingkat suku bunga itu erat kaitannya dengan penawaran uang. Semakin tinggi tingkat bunga, maka jumlah uang yang beredar itu semakin banyak. Begitu sebaliknya ya. Jadi pada saat tingkat bunga itu berada pada R0, maka penawaran uang pada bank itu adalah M0. Nah, ketika suku bunga naik, itu dari R0 menjadi R1, maka jumlah penawaran uang di bank itu juga naik dari M0 menjadi M1. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, saya harap kalian dapat memahami dengan baik ya apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada beberapa hal yang belum kalian pahami, kalian dapat bertanya di kolom komentar atau kalian bisa chat saya melalui kontak di WhatsApp ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.